sebuah cerita yang utuh dan padu. Paham? Paham? Paham. Oke, untuk sekarang kalian coba dengarkan dulu ibu pengalaman ibu pada saat ibu jatuh main sepeda. Pada saat ibu kelas 2 SMP, ibu belajar naik sepeda di lingkungan rumah ibu. Kalau ada yang tahu lingkungan rumah ibu, oke. Di situ sebenarnya ibu sudah bisa menggoes sedikit demi sedikit sepeda. Sudah bisa bolak sana bolak sini. Akan tetapi ibu melihat satu jalanan turunan. Turunan kan? Kalau biasanya kalau kita main sepeda turunan, apa yang terjadi? Kalau remnya tidak ada, jatuh. Apalagi terluka. Habis jatuh terluka. Yang mana? Pada saat itu ibu sebenarnya sudah ragu-ragu. Bisa nggak ya? Nanti saya naik sepeda dari turunan sana sampai ke sini. Kalau dalam hati itu, pasti bisa lah. Saya kan pintar main sepeda, gitu kan? Padahal waktu itu ibu masih baru belajar. Nah, pada saat ibu naik sepeda dari atas turun ke bawah, ibu nggak bisa lagi mengayuh sepedanya. Remnya juga ibu nggak tahu di mana. Goesan sepedanya pun ibu nggak tahu di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu jatuh, ketimpa sepeda. Berdarah kepala ibu sama kaki tangan ibu berdarah. Ibu pulang naik bawah sepedanya kan sih. Tolong dulu saya nggak bisa lagi bawa sepedanya gitu kan. Terus ada lagi adik kakak pura-pura kuat, ibu pura-pura kuat. Nah main aja sepedanya saya sudah bosan. Padahal yang terjadi sebenarnya apa? Saya sudah jatuh, kaki saya udah terkilir. Saya nggak berani bilang sama orang tua. Karena apa? Karena itu adalah kesalahan siapa? Kesalahan diri sendiri. Nah, di sini ibu mau mengajarkan kalian dulu langkah-langkah untuk membuat karangan. Yang pertama, menentukan tema judul karangan sendiri. Contohnya, tema karangan yang hendak saya buat ialah dari pengalaman saya sendiri. Itu tadi apa ibu? Jatuh dari sepeda. Itu pengalaman ibu. Terus yang kedua, mengumpulkan bahan. Kita coret-coret dulu di buku tulis kita apa-apa saja yang hendak kita tuliskan di dalam karangan kita tersebut. Ya kan? Yang ketiga, menyeleksi bahannya. Setelah kita tulis, orek-orek apa-apa saja yang hendak kita buat di karangan itu, baru kita buat. Yang kita susun tadi, apa-apa saja yang hendak kita tulis kita ambil dari coret-coretan kita, apa-apa saja yang tidak kita tulis di dalam pengalaman kita tadi, nggak usah kita tulis. Yang keempat, membuat kerangka. Setelah semuanya jadi, contohnya judulnya sudah ada, apa-apa saja yang hendak kita buat sudah ada, barulah kita tetapkan di sebuah tulisan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tulisan kita. Paham? Paham? Oke. Coba dulu kalian tuliskan di dalam buku kalian masing-masing tentang pengalaman kalian. Nah, habis itu ibu ke kelas 6 dulu. Paham? Tulis ya. Apanya pengalamannya ditulis di situ, kerangkanya, kerangka pengalamannya ditulis di situ. Ya? Impos berjalan. Ibu akan mulai pengajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ibu mau kasih kalian dulu tujuan dari pembelajaran kita kelas 6. Sebelumnya ibu mau bacakan, ada yang tahu bencana alam? Tahu bencana alam? Tahu. Bencana alam itu apa saja? Banjir. Hari tinggi. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk kelas 6 adalah yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, siswa dapat menemukan 3 contoh bencana alam akibat alam dengan cepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelas
kelompok, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya longsor. Udah paham? Di sini ibu mau bertanya dulu, apa penyebab dari terjadinya bencana alam? Ya, yang pertama membuang sampah dengan yang kedua kalau misalkan ibu mau nanya dulu, minggu-minggu yang lalu pernah nggak kalian melihat sungai yang di sawah kita meluap ke atas? Itu terjadi kenapa? Karena hujan. Yang pertama karena hujan. Terus yang kedua karena apa? Penyumbatan karena sampah-sampah kita. Dan yang ketiga, kalian tahu kenapa? Yang pertama itu minggu yang lalu ibu pernah dengar dari orang-orang bahwasannya di hutan sana terjadi penebang pohon secara liar. Maksudnya di sini bukan secara liar juga. Contohnya ibu ada usaha. Ada seseorang yang mengatakan, boleh nggak saya ambil pohon kamu yang ada di hutan sana, ya kan? Dengan uang segini, contohnya 500.000 lah satu pohon. Tergiur nggak ibu? Tergiur nggak ibu? Tergiur. Nah, untuk itu saya juallah pohon-pohon saya kepada orang tersebut, ya kan? Saya jual. Setelah saya jual, timbullah hujan terus menerus, ya kan? Terjadilah penguapan. Pohon-pohon yang tinggal di dalam hutan tersebut tidak sanggup lagi untuk menahan air-air itu, sehingga terjadi apa? Banjir. Di sini banjir, di mana? Yang dapat konsekuensinya dibakaran, ya kan? Dibakaran. Terjadi bakaran, terjadi apa? Banjir sama longsor. Di tempat kita lah yang terjadi, yang apanya itu? Yang menebang pohon secara liar. Bukan kita yang mendapatkan akibatnya, tetapi orang lain, atau orang bakar, ya kan? Terus yang selanjutnya di sini juga, oke, di sini boleh nggak kita buat kelompok-kelompok? Oke, contohnya kita bagi kelompoknya. Satu meja dua kelompok, dua meja satu kelompok.
katakan pernah kalian alami? Ada Ada yang pernah contohnya longsor sedikit di sekeliling rumahnya ada? Terus banjir? Baru minggu yang lalu. Terus gunung meletus, pernah nggak kalian alami? Pernah kan? Yang goyang-goyang sedikit kirain apa tahunnya? Terus di sini? Oke, di sini. Coba kalian dengarkan itu. Kenapa bisa terjadinya longsor? Ada yang tahu kenapa bisa terjadi longsor? Karena pemotongan penebangan pohon-pohon secara liar. Terus yang kedua, kenapa terjadi banjir? Sembarangan. Yang ketiga, kenapa terjadi angin puting beliung? Pada saat apa terjadinya angin puting beliung? Mendung atau karena terik sinar matahari yang membuat gelombang-gelombang panas menjadi hitam dan terjadinya angin puting beliung. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ini pernah mendengar di sekitaran Marada sana ada terjadinya puting beliung sedikit, tapi nggak terlalu besar. Ya kan? Ya Bu. Oke, di sini Ibu akan membagikan satu-satu kelompok. Ibu akan membagikan di sini satu-satu kelompok tentang peristiwa bencana alam. Di situ kalian kerjakan apa saja kenapa itu bisa terjadi. Ada gambarnya, ya kan? Ada gambarnya kan? Oke. Dengarkan sahabat kita. Saya dari sepeda karena saya ditabrak. Dua membeli makanan. Judulnya jatuh dari sepeda, itu judulnya. Oke, lanjut. Saya membeli makanan dan juga sepeda saya terbang ke parit dan saya terluka parah dan saya dibawa ke tempat. Tetapi sudah satu menit. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang lain? Dia. Aku ingin meloncat. Saya sangat takut akan terjatuh. Tetapi menurut saya bisa. Aku melompat. Tiba-tiba aku terjatuh dan kaki saya terluka dan ditempel dengan tempel itu. Oke, kasih dulu tepuk tangan. Saya minta teman kita siapa yang pernah melakukan pengalaman seperti ini. Pengalaman ini semuanya ya, bukan pengalaman. Karena kalian ya. Oke, karena semuanya anak-anak ibu sudah bisa menuliskan pengalamannya atau karangannya ke dalam sebuah teks dalam buku. Kita kasih dulu mantap buat kita semuanya. Oke, karena anak-anak semuanya sudah bisa menuliskan atau mengarang dalam buku teks, ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Di situ kalian tuliskanlah apa kalian di situ. Yang tadi yang dibacakan oleh kawan-kawannya, ingat dulu. Peristiwa-peristiwa atau mengarang di dalam diri kita sendiri. Ngerti? Ibu, Nah, kalian tuliskanlah di buku catatan kalian, nanti ibu akan puntenkan. Oke? Ibu, kenapa? Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan mengarang pengarangan kalian di dalam buku teks. Hasil dari karangan kalian atau pengalaman kalian tadi kan sudah menuliskan dalam buku teks, kan? Terus kalian juga sudah membacakannya di depan kelas. Sekarang kalian tuliskan dulu dalam selembar kertas, kalian buat nama kalian, tulislah dulu judulnya, judul hasil karangan kalian. Habis dikasih judul karangannya, kalian tuliskan isi-isi dari karangan tersebut. Paham? Paham? Ya, paham? Nanti dikumpulkan ya. Oke, sini kita ya.
berdoa kembali bersama dengan adik kelas kita kelas 5 di bacaan yang tadi. Ayo. Jadi bagus yang hak. Guys, sekali ngacal di show. Perhatikan ke depan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Siapa yang pimpin? Oke, Mutiara.